Tapi lu pernah gak sih kayak ditodong pisau gitu? Enggak sih. Gila lu anjir. Serius gue pernah anjing. Serius? Iya serius. Sama mantan lu? Bukan, sama nyokapnya. Pak. Deg-degan gua. Ramai banget di belakang kamera. Biasanya cuma satu orang, sekarang udah rame-rame begini. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita kedatangan tamu. Kan jadi ada apa gimana ya? Tapi gue lihat dari tadi lo lagi mulu, kenapa sih? Kamera udah nyala loh. Enggak, ini gue lagi kayak bingung sama teman. Bilangnya sih jomblo. Siapa tuh? Tapi akhir-akhir ini kemarin itu bikin status foto cewek. Terus Foto cewek? namanya, captionnya apa coba? Apa tuh? GWS and stay strong. Terus? Komen dong. Mulai aktif ya bun. Dia malas ya. Dia malas. Enggak, cuma basa-basi aja biar kelihatan kayak raja. Emang kalau Sama fuckboy kayak gitu kelihatan jawabannya, Pak. Iya, enggak ngakuin. Berarti selama ini dia bilang jomblo. Ternyata cuma di belakang doang. Terus dia gimana tuh? Siapa sih dia? Gue kenal nggak? Gimana ya? Teman kita sendiri anjing. Berarti di circle kita nih? Disuruh kita. Masa sih? Ngomongin gue ya? Kita sih nggak ngomong Ngomongin sih. gue ya? Kita sih nggak ngerasa ngomong sih. Ngomongin gue ya? Iya. Hah? Kok pada pengen jauh sih anjing? Gue kagak positif anjing. Sebenarnya setup. Slow aja slow, gue kagak positif. Kalem. Matiin dah HP gua. Ngomongin apa sih? Kawan. Ya udah, lu diem deh. Ngomongin apa? Enggak. Jadi tuh tadi si Denny lagi ngomongin. Iya. Katanya kemarin komen status orang. Gitu. Terus bilangnya gini, jomblo. Kalau cerita ke kita tuh jomblo. Kalau taunya kemarin bikin story. Ternyata ada foto cewek. Cewek Sama apa lagi ya? Iya. Aduh, coba. Enggak. Nggak perlu lah, nggak perlu disebut lah. Ngomongin gua lu pasti lu. Oh, lu merasa? Lu Ya, merasa? ya ngerasa sih gitu. Biasanya kan gue yang sarkas, kok lu sekarang jadi sarkas. Gimana Pak? Gantian Pak. Biar nggak cuma anting doang. Oh gitu. Iya lah. Nggak takut ya. Itu ya sebenarnya tuh mantan gue. Itu mantan. Bilang aja. Mantan teman. Jadi dari mantan teman jadi Sayang. mantan Ya, pacar. Mantan. Enggak sih. Terus? Mantan aja. Mantan aja. Maksudnya mantan aja gimana nih? Enggak ada hubungan. Oh gitu. Ya, mantan aja pokoknya. Jadi lu gantung. Ya gue ini gantung. Jadi hubungannya apa nih? Mantan. Ngomong-ngomongin soal mantan nih. Iya. Malam ini sekarang kita mau ngapain nih? Dan kondisi ini bertiga lagi nih kita nih. Iya. Ya kan? Gimana? Kemarin minggu lalu kita udah bahas masalah Apa? kenapa kita bikin podcast. Iya. Ya kan? Kita jelasin tuh kita tujuannya bikin ini tuh apa. Sekarang kita mau bahas tema apa nih berarti? Hubungannya sama tadi cerita kita. Mantan aja. Udah, mantan aja. Mantan aja? Iya. Ya udah deh. Lu kayaknya ada dendam tersendiri sama mantan ya. Ada kayak dendam kesumat banget sama mantan gitu loh. Kenapa? Itu mantan. Ada yang ya? pengen disampaikan ke mantan gitu. Enggak, sebenarnya bukan dia, Pak. Kenapa? Yang di belakang kamera ya sendiri, Pak. Definisi mantan dulu deh. Menurut lo apa sih mantan? Nggak ada definisi. Ya mantan ya udah gitu. Tapi ya gimana? Mereka yang kayak pernah ada di hati. Berat banget sih Tapi bahasanya. ngomongin masalah itu ya. Kemarin tuh gue sempat searching iseng tuh gue. Gue cari kan definisi mantan. Emang ada? Ada di KBBI ada, Pak. Lo tau nggak ini apa? Mantan adalah bekas pemangku kepentingan. Kalau dihubungin sama hubungan, berarti mantan adalah bekas pemangku kepentingan di hati seseorang. Tapi gini, kalau ngomongin masalah mantan, berarti kan mantan itu identiknya banyak banget loh. Ada mantan pacar, mantan teman, terus mantan sahabat, dan lain-lain. Nah, hari ini kita mau bahas mantannya mantan apa dulu. Mantannya kalau mantan teman sama mantan sahabat itu kayaknya jarang sih, Pak. Kalau ada sih. Iya sih. Ya sih itu sebenarnya bisa dibahas di masalah teman sih. Ngalamin itu. Biasanya ciri-ciri temen yang pengen jadi mantan gini, nge-PP dulu, habis itu bro pinjem duit dong.
1 bulan jadi mantan teman. Serius, Besok besokannya pas kita datang nggak dibalas. nggak dibalas. Iya. Datang Ujung-ujungnya jadi mantan teman gitu loh. Datang pas kayak Awalnya kan Gimana ya? Pengalaman dong kayaknya Pak. Iya, Ada yang kayak gitu ya? temen banyak gitu. Oh gitu. Heeh. Nah, mantannya mantan apa dulu? Sekarang kayaknya kita jangan bahas itu deh. Apa tuh? Itu nanti kita bahas di tema yang berbeda. Oke. definisi mantan biasanya kan kayak tentang cinta lah. Kayak pengalaman lu deh, dari kalian berdua deh ada. Berarti kan gini, kalau ngomongin masalah mantan, berarti ada kayak kejelekan mantan dong. Iya gak sih? Ini Iya, jadi kita mau bahas Masalahnya kayak gini mantan loh, nih. kalau nggak ada sifat jelek itu nggak mungkin Iya, jadi mantan iya kan? Sih, benar. Tapi- Pasti ada sifat-sifat jeleknya, Tapi sifat kejelekan jelek itu kayak ada sisi Berarti positif kita yang hari kayak ini membangun gitu. ngegibah dong. Iya gak sih ngomongin kejelekan orang? Kayaknya kita jangan ngomongin gibahnya, Apa tuh? tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari hal yang jelek itu. Nah itu. Nggak ada pelajaran sih. Ya lu berarti nggak bisa ngambil hikmahnya Pak. Ya hikmahnya Apa lu banyak mantan? sih, hikmahnya banyak. Punya mantan gak sih kalian berdua nih? Ada lah. Emang mantan lu berapa? Gak usah soal ngitung. 1 sih. One and only ya. Iya. Satu yang diakuin. Dianya yang ngakuin maksud gue, bukan lu nya. Kayaknya nggak pernah kayak ada. Apa dia nggak ngakuin? pernah pacaran sama gue deh. Kayaknya gue doang yang ngakuin anjing. Oh. Berarti yang lain tuh bukan mantan. Mantan sih. Cuma udah kelar langsung ditinggal pergi. Lebih tepat kayak gitu. Oh, enaknya doang. Nah, karena gue jelek atau gimana nggak tahu dah. Oh, bukannya abis enaknya doang langsung cabut. Enggak juga sih aku. Enggak. Astagfirullahaladzim ini enggak. Jangan bahas enaknya Pak di sini Pak. Gak enak Pak. iya. Nanti aja lah. Ya udah berarti kita mau ngomongin masalah apa dulu nih? Tadi kan kita udah ngomongin nih masalah definisi mantan. Iya. Kalau dari lu sendiri nih, dari berdua deh. Udah, gue belum selesai nanya. Tadi lu punya mantan enggak? Iya, Mantan? gue tanya, lu punya mantan nggak deh? Mantan yang diakuin? Yang diakuin sama yang gak diakuin, totalnya ada berapa? Menurut lu berapa? Menurut lu berapa? Gue nggak tahu. Ya gue kan nanya sama lu, gue nggak Enggak. tahu masalah. Kalau dari masalah- estimasi lu nih. Estimasi ya, anjir. Kalau dari tampang sih kayaknya fuckboy banget ya. Anjir. Berarti mantannya banyak nih. Tapi ngomong masalah itu, Ah, tadi gua minjem pemetnya si ini kan bapak sebelah nih. Saya sih harapannya nanti di kamera tuh kelihatannya ketularan gitu gantengnya. Terus kayak fuckboy-nya mulai muncul gitu ya. Jangan lah kalau fuckboy-nya biar dia aja, jangan bawa saya. Ya kan terus apa? Kan biasanya definisi ganteng dikejar-kejar cewek gitu. Dikejar-kejar cewek. Tapi kalau nggak punya duit juga, cewek nggak Iya sih. mau kali ya? Ya nggak Iya sih. Ya udah. Jadi gimana? Ya itu yang kayak Mungkin, anjir. mungkin gue punya mantan mungkin ya. Itu adalah salah satu alasan juga kenapa mereka pergi. Bukan karena tidak sayang, tapi mungkin kayak, aduh, ini siapa sih? Gitu. Bisa jadi. Nah itu berapa mantannya? Lu belum jawab, Jing. Iya, jangan mengalihkan pembicaraan nih, kebiasaan deh. Satu aja lah. Satu. Anjing ikut-ikut lo, cari aman. Nggak mungkin sih. Satu aja. Muka lo, muka nggak mungkin. Satu aja pak. Enggak, lu jangan di belakang kamera ngomong lain di depan kamera, jangan muna Jangan anjing. pak, nanti kalau ada yang nonton bisa mana nih, bisa peran dunia ketiga nih. Iya, ntar mantan lo ngelis. Di mute. langsung. Tapi gini, ngomong-ngomong soal mantan, ya kan? Tadi kita udah nih ngomong nih berapa nih masalah mantan sekian. Menurut gue itu nggak penting pak. Kenapa? Nggak penting lah. Iya, yang penting sebenarnya kayak gini. Yang penting tuh ceritanya dari masing-masing orang itu beda atau enggak? Kalau menurut gue sih. Tapi gini, banyak orang yang kayak pamer banyak mantan loh. Ya tapi buat apa? Tapi jijik nggak sih dengerin? Gue malah makin kalau dari gue pribadi ya, gue kalau tahu orang banyak mantan 10, 11, 12 gitu. Bullshit nggak sih? Ya, walaupun emang benar, maksudnya Iya, walaupun menurut emang gua juga. benar, menurut gua kayak ya itu kan tolak ukurnya saat nanti misalnya lu pengen serius, Iya. artinya kan lu kayak susah buat apa ya, naruh kepercayaan lagi sih kalau menurut Orang juga gua. ngeliatnya juga ya. Si Azhar, baboy, itu baboy, ini anak baik-baik. Ini ngomong, lu pada pakai kemeja kok nggak ada yang bilang gue sih gitu? Gue pakai. Emang lu mau pakai kemeja? Nih gue di malam Enggak sih. minggu Emang lu mau pakai kemeja? Enggak mau gue. Terlalu formal banget, gue nggak suka. Bukan masalah formalnya pak. Kayak mau ngelamar kerja, lu lagi sosokan
kemeja dibuka Nggak gitu. ada bahan, Pak. Pakai kaos oblong lu biar kelihatan wow banget gitu lu. Ya Allah, Pak, ini aurat. Berarti kalau ngebahas masalah mantan, sebelumnya lu emang pacaran tuh dari kelas berapa sih? Enggak, gini aja, dari kalian masing-masing nih, ada nggak pengalaman, entah itu buruk, entah itu senang, entah itu apa, Pengalaman banyak. dari mantan yang menurut berkesan nih, ada nggak? Iya, Ada nggak satu yang berkesan itu yang bisa dituangkan di sini? 2 sih. Kebanyakan ada aja dulu. Yang menurut lo yang paling bener-bener Anjing kan? Iya, ya enggak, entah itu anjing, entah itu kayak Kenapa sih? Enggak, gue cuma bingung. Iya, Cuma gue bingung. Masalah gue panas aja gitu kalau dengerin masalah mantan. Bentar, gue bingung gini. Kenapa? Kenapa tuh mantan selalu dikaitkan dengan yang negatif? Negatif. Emang negatif? Kenapa? Emang anjing? Emang nggak bisa gitu lu baik-baik? Baik-baik ya. Lu kan memulai sesuatu baik-baik nih. Iya. Masa lu bisa nggak bisa baik-baik? Ya dianya yang nggak bisa. Atau lu nggak mencoba untuk mengajak dia jadi? Orang gue di blok, Iya bener. Lu nggak coba buat ngobrol baik-baik dulu? Gimana Kan mau masih bisa ngobrolnya? ketemu. Ya kan lu tau rumahnya. Nggak mungkin kan lu kalau misalnya pacar nggak tau rumahnya. iya tahu. Gue tahu rumahnya. Terus kontak gue di blok. Terus kalau gue nyamperin dia lagi mau coba ini gimana? Ya itu kan resiko yang lain. Maksud gue paling nggak lu sama dia kan hubungannya masih baik-baik aja gitu. Karena kan Ya nggak perlu lah. Maksud gue kalau emang ada yang mantan yang emang diselesaikan dari awalnya baik-baik, ya pasti baik-baik sananya. Tapi kalau emang yang iya sih, masalah problemnya kan masih beda-beda nih. Iya betul. Cuma kalau menurut gua kalau lo bisa jadikan dia apa ya sebagai teman lah. Ya dia kan dulu kan pernah ngisi hidup lo gitu kan. Kalau misalnya dia masih bisa ngisi hidup lo tapi dalam hal yang berbeda, ya nggak masalah menurut gua. Guanya nggak masalah. Dianya yang bikin jadi masalah. Intinya hubungan lo setelah putus nggak baik-baik aja lah. Ada beberapa mantan yang gitu. Tapi yang ini yang lo ceritain enggak. Mantan gue 4. Oh banyak ya Pak? Iya. Emang kelihatan. Berarti dari tadi kita ngomong nggak salah gitu. Gua harus mikir dikit kayaknya biar nggak ketularan gitu pakunya. Kan kita tadi belum nanya mantan ini berapa. Dia nggak jawab juga nih. Iya, berapa? Gue sih berharap ditanya tadi. Iya, makanya gue tadi ngeluarin pertanyaan itu tuh berharap ditanya balik, cuma nggak dipeka aja gitu. Berapa? Mentang-mentang nggak ada skrip. Lu kayak gitu. Hah? Punya banyak mantan. Nggak juga. Maksud gue gini, mantan gue 4, ya setengah baik, setengah enggak. Gue pengen kayak satu Jadi mantan pertama masih hubungan baik sama gue sampai sekarang. Mantan kedua begitu, mantan ketiga Baik. masih hubungan baik, mantan keempat begitu. Jadi selang-seling tuh gitu loh Pak. Oh berarti nanti kalau misalnya ada yang kelima itu harusnya baik. Iya. Harusnya baik. Itu Oh, harusnya gitu. dinikahin. Itu yang terakhir sih kalau bisa. Semoga dinikahin. Semoga sih kalau ada. Tapi kayaknya Semoga cewek yang iya. tadi di itu kayaknya deh. Kayaknya. Ya secara nggak mungkin ya. Nih, Yang tadi masalahnya keberapa? ya nggak tahu. Ya kan? Gue jomblo nih ya. Iya. Kan gue jomblo. Gue ngupload foto cewek captionnya kayak gitu. Kalau nggak ada apa-apa ya nggak mungkin kan. Ya nggak sih? Ya udah. Ini kita tanya siapa dia? Kayaknya episode ini menyudutkan gue banget ya. Lu merasa menyesal nggak tadi Gue sih nyesel sih ya. Rekomendasi tentang tema mantan gitu loh. Kayaknya menyudutkan gue banget jadinya. Tadi perasaan nggak kayak gini di balik. Ya kan emang kita niat ya. Masa dari kemarin dulu yang gue Kita mulu ya kayaknya kena ya. Kayaknya nyesel sih gue datang terakhir. Iya sih lu salah sih. Jadi ada celah buat lu kayak harus kong kali kong dulu gitu. Udah berapa kali kok ya kan? Sorry. Nah, ya. Ya udah, berarti kan kalau ngebahas mantan ada sisi pelajaran yang bisa lo Ya, ambil itu dari kayak- mantan. Kan lu ada baik buruk. Iya. Kasih contoh deh satu baik, satu buruknya deh. Kalau ceritain buat mantannya episode kapan kita Satu baru baik, selesai? satu buruk. Kalau baik mah ya, gue gak bisa ini ya, maksudnya. Ya dia orang baik maksudnya gitu, jadi nggak perlu gini lah. Kalau buruknya deh, mungkin kayak kita Nah, juga gue ada justru pelajaran. lebih pengen
cerita masalah cerita yang masalah buruk-buruknya. Banyak dendam di dalam mantan ya, makanya ngebut banget pengen. Iya, makanya padahal tuh niatan gue ya bahwa podcast ini tuh isinya mantan ini ceritanya tentang dulu lu PDKT-nya gimana gitu, kenalinnya gimana, sampai putusnya kayak gimana. Gue tuh maunya bahasnya kayak gitu, tapi dia ini kayak punya dendam pribadi. Yang di Gue sih ngasih warning aja nih buat yang udah mulai melihat ke samping kiri saya deh. Gak mau cabut aja pak? Saya kasih kesempatan nih. Pengennya sih gitu. Gue pengen sekali-sekali gitu jadi dimulai gitu. Kita juga bisa belajar deh. Apa yang mau tanya? Ya itu dari sih kayak lu menyikapi untuk kayak gini. punya mantan buruk. Kalau misalnya lu kan tadi ngomong ada dapat mantan nih. Iya. Tapi sebelumnya lu pasti punya cerita kayak mantan-mantan lu tuh kayak yang mantan-mantan cuma cinta monyet. Iya. Lu pasti pernah ngerasain itu kan? Iya, itu pasti mantan pertama lah. Apa? Lu Masalah dengan cinta monyet. Monyetnya masuk ke gue juga dong. Kan ngomong masalah monyet udah tangannya begini ke gua, mukanya ke gua gitu loh. Kan kalau cinta monyet banyak di belakang badan. Kan tersinggung semua ini. Iya. Kalau orang masa nggak ikhlas juga. Gua mah setia. Setiap tikungan ada. Nggak tenang aja sih, muka juga kelihatan jadi suaranya doang kan nggak dikenalin. Mas gue mau nanya nih cuy, Apa? kalau mantan masih ngeganggu hubungan kita itu gimana? Mantan masih mengganggu hubungan kita. Doa, gimana tuh soalnya tuh? Aduh, berat ya. Ini teman gue ya, bukan gue ya. Itu kita jadi kayak acara-acara TV ya. Masalah kayak ada permasalahan orang, Kita harus selesaiin ya, kayak konsultasi ya. Kayak Konsultasi nih teman gue, katanya mau konsultasi sekalian. Gimana solusinya? gimana Badrul ya? Boleh saya nyari jawaban dulu di belakang? Boleh. Kelamaan. Kalau mantan masih keganggu tergantung juga sih. Ya lu nya tuh udah punya pasangan apa belum gitu loh. Udah punya pasangan dianya. Udah punya pasangan ya. Cuma masih ngeganggu. Seharusnya sih Sadar diri ya nggak sih? iyalah bisa menjaga hubungan yang sekarang dong. Kalau emang masih kayak belum bisa lepas dari mantan, seharusnya nggak usah dulu buat cari yang baru. Takutnya yang baru malah mikirnya kayak jadi pelarian doang gitu loh. Anjing gua so bijak banget ya bangsat. Padahal kayak mantan lu buruknya maksudnya kayak Satu aja blunder. gimana ya kayak itunya. Iya. Ya itu sih paling kalau misalkan emang belum siap buat memulai hubungan baru dan kayak lupain masalah mantan ya seharusnya nggak usah memulai hubungan yang baru dulu. Tapi tergantung ya kalau emang si dianya masih sayang sama mantan ya gimana, masih susah sih. Tapi si mantannya sih katanya. Mantannya dianya sayang nggak? Yang mengganggu. Dianya sayang nggak? Dianya mah enggak katanya. Sama mantannya itu. Ada orangnya di sini nggak? Kalau ada kita ajak aja ke sini. Oh, orangnya ada, cuma diem-diem aja. Ada. Oh. Gue tahu sih yang mana. Tapi Ya. masalahnya kan gini pak. Apa tuh? Orang kalau bertamu ke rumah, Iya. kalau pintunya nggak dibukain, Iya. nggak bakal masuk. Benar. Nah sekarang kan tinggal pilihannya nih ke punya rumahnya nih, yang punya rumah nih, Iya. apakah dia mau buka pintu atau enggak nih? Iya kan? Seharusnya kalau gue sih kalau emang mantannya kayak istilahnya nggak baik-baik gitu loh, kayak ya putus yang nggak baik-baik ya buat gue ngapain diladenin gitu loh. Ya bener sih. Kecuali kayak dulunya putusnya baik-baik dan kayak mungkin ada masalah atau apa gitu kan, masalah hal sepele lah gitu kan, ya mungkin kayak buat masih kayak ini lagi sama mantan masih ada sih kemungkinan Ini apa? buat nyambung lagi sama mantan pikiran- gitu. Pikiran gue kemana-mana nih. Karena gue pribadi gini pak, kalau misalkan gue emang masih belum kayak lepas dari bayang-bayang mantan ya gue masih belum mau buat memutuskan hubungan yang baru gitu loh. Karena gue takutnya nantinya malah kayak Itu sebagai pelarian berantakan. doang. Iya, hubungan yang baru Lapisan berantakan. Betul gitu. Karena emang seharusnya sih kalau misalnya itu setelah lo putus, harusnya lo cari pelampiasan dulu nih. Pelampiasannya tapi jangan ke orang lain, entah ke hobi lo atau kayak Iya, gimana. Jadi lo kayak bisa nuangin rasa sakit hati lo lah, ibaratnya lah. Iya. Gitu kan ke hal itu. Jadi saat nanti lo udah lepas dari situ, baru lo bisa cari yang lain. Kalau menurut gue segitu. Ya kalau misalkan kayak pelarian ke sana sih nggak masalah sih. Tapi asal jangan kayak pelariannya kayak ke buat hubungan yang baru lagi. Menurut gue kayak kalau dia ada di posisi lu gimana sih? Gitu loh. Lu kayak pasangan lu masih kayak
terbayang-bayang masalah mantan. Udah gitu mantannya kayak masih ngedeketin lagi. Tapi emang itu chaos gak sih? Iya, itu problematika. Masalah udah anjing, nggak usah pakai bahasa Inggris lah. Masalah tentang biasa kayak gitu, masalah-masalah ketika udah putus ya kayak gitu, masih kebayang sok-sokan kayak kebayang, terus sok-sokan perhatian lah. Iya emang kata Lu pernah nggak kebayang mantan? Pernah sih. Karena kalau misalnya lu putus pasti yang lu ingat itu kan kenangannya sebenarnya, bukan orangnya. Kayak Saat lu pernah nggak sih jalan nih malam-malam gitu naik motor sendiri lagi hujan-hujan jalan set terus lu ingat kalau di situ lu pernah lewatin itu sama dia. iya. Itu rasanya Kayaknya kalau dia sih bukan kekenangannya deh, apa? lebih kayak enaknya deh. Enaknya? Iya. Gue di mana nih? Pelajaran-pelajaran yang bisa lo ambil deh dari mantan. Satu. Baiknya dan buruknya. Baiknya aja deh. Iya. Kalau baiknya deh. Mungkin lu nggak bisa kayak frontal buat. Ya mungkin ya udah baiknya apa? Baiknya, gue banyak belajar banget dari mantan. Apa yang lo pelajarin dari mantan? Gue kalau nggak ada mantan mungkin nggak bakal ada di posisi sekarang nih. Kenal sama kalian, Iya. ngelakuin ini. Emang mantan ngelakuin apa sampai lu bisa kayak ada di posisi seperti ini? Banyak cerita sih kayak semisal nih, gue pernah di posisi kayak gue kan orangnya tuh kayak sadar diri lah. Iya. Ketika gue ngerasa gue nggak mampu dan kayak gue, kok gue kayaknya udah gak pantas nih sama dia. Gue bukan kayak tipe kalau nggak maksain. Terus? Jadi kayak gue ngerasa gue nggak mampu. Gue ngerasa kok kayaknya gue kurang deh. Jadi gue kayak gue lebih ke sadar diri dan kayak ya udah. Di sini gue kayak gue pengen buktiin aja. Gitu. Oh, artinya setelah apa? Lu berikan sama pacar lu ini? Berikan atau berikan sih? Berikan. Apa? Ya intinya setelah putus lah. Iya. Setelah putus sama pacar lo ini, lu menjadikan itu sebagai pembelajaran bahwa lu harus jadi diri lu yang lebih baik nih. Untuk kalau misalnya lu pengen cari yang lain gitu. Kayak gitu. Dan kayak bukan untuk balas dendam, kalau balas dendam kayak jahat sih ya. Tapi sebagai pembuktian diri lo aja gitu kan. Kayak lu sebenarnya pengen nunjukin ke diri lo sendiri, oh ternyata gue tuh emang bisa nih di tahap ini gitu kan. Cuma kan kayak gue gak mau maksain karena gue tahu nih kayaknya selama ini kayak mantan gue tuh kayak satu di bukan mantan gue satu itu kayak menurut gue tuh kayak Ceplosan ya. nggak, gue ngerasa kayak gimana ya, entah itu kayak gue karena gue yang emang sadar diri atau gimana, tapi menurut gue emang kayak gue nggak pantas buat dia. Jadi kalau dia ninggalin gue dengan kayak semua alasannya dia lah pokoknya. Ya aparat lah, aparatur negara, terus kayak apalah. Intinya yang kayak emang kelihatannya tuh lebih jelas daripada lo gitu kan. Ya lu tahu lah. Iya. Udah kayak jelas. Gue ngomong. Kita sih nggak nanya itu ya. Sih. Kita nggak nanya itu sih. Cuma ya udah bukan aku sendiri ya gimana. Kita nggak nanya itu sih. Aku sendiri nih. Iya. Dan makanya lo pengen maksudnya kayak sebagai pembuktian dari diri lo sendiri gitu kan. Ya gue sampai yang pokoknya lihat nanti deh. Ya itu salah satu trigger baik sih. Kalau lu mantan, Gua pelajaran yang bisa lo ambil dari mantan? pelajaran gue bisa diambil apa ya? Jujur aja sih pak sama diri sendiri. Jujur sama diri sendiri. Bahwa lu udah gak suka sama dia. Enggak, karena gini, kalau lu udah ada di titik di mana dalam hubungan itu lu ngerasa emang gak nyaman, lu ngerasa kayak, aduh gue udah gak bisa nih sama dia, ya lu harus jujur sama diri sendiri. Lu gak bisa kayak maksain dulu harus sama dia gitu, gak terus-terusan gitu. Kayak lu harus pertahanin sama dia dengan segala yang lu gak bisa terima dalam diri lu gitu. Lu udah gak suka nih, misalnya sama dia nih, dari sikap segala macem gitu kan, lu udah berusaha buat kayak baikin, apa ya ibaratnya, dari lu sendiri juga udah kayak berusaha buat menyesuaikan, tapi ujungnya nggak bisa pun, ya artinya lu harus jujur sama diri sendiri kalau lu emang udah nggak bisa. Gue mau tanya nih, biasanya putus pasti ada masalah dong, kenapa? Gue
gue pengen tanya ke lu dulu deh. Apa tuh? Kayak alasan kenapa lu bisa putus sama mantan lu? Entah itu yang baik, entah itu anggap aja yang mana? terakhir deh, yang terakhir aja deh. Yang terakhir? Iya. Diselingkuhin? Serius? Iya. Seganteng. Enggak ganteng lah gua. Enggak ganteng Lu gua. habis cuci muka pakai itu berasa jadi kayak siapa, Pak? Kayak Adipati. Feral Bramasta. Iya. Wih. gua habis Produknya kan. iya lagi 5 menit setelah itu gua pengen Bramasta anjing. Tapi 5 menit setelah habis cuci muka jadi siluman monyet. Maksud awal anjing. Bangsat. Gimana? Apa yang terakhir? Ya diselingkuhin loh. Dengan pasti ada ceritanya dong ya? Enggak dia deketin gua cuma karena duit. What? Iya, nggak usah dikat ya, nggak usah disensor beneran. Siapa tahu dia nonton. Gue tahu. Lanjut ke grup. Masalah pribadi. Enggak apa-apa. Ya. Kita kulik aja. Kuliah aja. Mumpung. Jadi gua dideketin dia itu, sebenarnya gua kenal sama dia lama. Udah lama banget gitu loh dari. Dekat atau udah pacarannya lama? Belum dekatnya, kenalnya. Sebelum gua pacaran sama yang ada ketiga ini, gua udah kenal dulu sama yang keempat ini. Nah pas gua habis putus sama yang ketiga, terus kayak gua waktu itu yang istilahnya masih ada rezeki lah, kayak gua bisa liburan ke luar gitu kan. Luar mana? Luar angkasa? Luar negeri. Yang jelas, nah luar negeri. Gua nggak mau sombong Iya. Bang. Enggak usah disebutin luar negeri gitu, enggak usah ya. Iya. Paspor gua punya. Terus Lulus sekolah gua bisa ke luar negeri. Jalan-jalan. Itu sombong namanya. Lu nggak usah diulang-ulang. Nggak usah diulang-ulang pas lulus sekolah ke luar negeri, nggak usah diulang-ulang lagi tuh. Biar pada tahu. Iya. Oh. Biar pada tahu. Perlu tahu nggak sih pada? Perlu penonton yang tahu. Alhamdulillah lu belain gua. Udah kita kayaknya di crowd gitu rame-rame. Salah nih kayak gitu. Iya. Jadi gua dia deketin gua waktu itu. Kenal dari SMA atau ke SMA? SMA kelas 2. Kelas 2. Terus kayak sempet kayak deket, terus renggang lagi deket. Tapi lo berarti sempat pacaran dong? Pacaran itu di Ya itu yang habis putus sama yang ketiga itu. Dia tahu, ya misalnya hidup gue lagi enak gitu kan. Dia deketin gue, terus akhirnya sebenarnya kayak ngalir aja juga, maksudnya gue gak pernah nembak dia. Iya, gue gak pernah nembak dia segala macam. Main. Iya. Dianya yang kayak membuka diri buat lo gitu. Gitu loh. Nah, pas gue lagi kayak udah kerja segala macam, resign. nih. Berarti kan kayak lu pacaran di mungkin kelas 3 atau udah lulus? Udah lulus. Lu baru tuh kayak udah ngerasa kayak walaupun lu nggak sebelum gua kerja, tapi gua udah ngerasa kayak ada hubungan gitu lah. Iya. Ada komitmen. Nah, terus kita berjalannya waktu sampai kerja dan pada akhirnya lo resign. Gua resign dari kerjaan, akhirnya terus lama-lama dia kayak berjauh-jauh gitu loh. Dia kan karena tahu posisi lo di saat itu. Iya, dia kan posisinya di bawah gue ya, maksudnya adik kelas gue lah. Jadi ketika gue pacaran sama dia tuh dia masih sekolah kelas 3 gitu. Jadi jauh. Alasannya gini Pak, klasik banget. Mau fokus UN. Nah itu anjing. Lu pasti punya pengalaman gak sih? gue nggak fokus UN sih. Ini alasan klasik banget gitu loh, fokus UN. Gue bukan mantan, gue pernah kayak mau nembak saya gitu. Nggak nembak sih, kayak ya nembak gak sih kayak iya yang berusaha menyatakan perasaan lo lah. Iya betul. Udah jauh-jauh nih rumah gue di jauh banget lah. Dari ujung sampai ujung udah bawa bunga nih Pak, rumahnya dia nih. Bawa bunga. Karena gue tahu nih Bunga bakal diterima. bunga bangke. Bunga mawar anjing. Karena gue kerasa kayak selama ini udah deket banget segala macam, dan itu kayaknya momen deh, karena dia Kelas berapa tuh, kelas berapa? Gue dulu kelas 2, dia kelas 3, jadi kelas 3 dia lulus, jadi iya, kuliah. kelas Dan ternyata dia mau kuliah ke Tangerang tuh. Gue inisiatif dong, kayak Lu di Bekasi tuh? bukan di kampung. Masih, iya. Kayak Masih jadi orang desa lo ya? Masih katro gak? sekarang di Katro. Iya. Ngomongnya masih apa?
yang apa sekarang logatnya kan masih. Iya, oke. Ini gue lanjutin nih. Ya terus Gue udah pede banget man. Momen lah, ibarat dia besoknya mau ke Tangerang untuk kuliah. Nembak deh. Jadinya segala macam ngungkapin, terus ujung-ujungnya apa jawabannya? Sesimpel ini. Kayaknya kita lebih baik kakak aden aja deh. Kayak aku nggak mau kayak nyakitin kamu. Terus kayak karena kita LDR kayak nggak mau nyakitin lah. Kata gue anjing bullshit bangsat. sebenarnya itu tuh poin aja ya, itu jelek gitu loh. Iya, itu tuh kayak Sebenarnya jawaban sih simpelnya. iya, itu poin, cuma dia emang kayak gengsi nggak bisa ngungkapin gitu loh tuh. Sebenarnya kalau yang gua baca dari ininya ya, itu sebenarnya tuh dia pengen ngomong gini, lu tuh jelek, lu miskin, lu burik, dan desa. iya, lu Udah lah, kacau. nggak usah lah gitu kan. Gue pengen kuliah di Tangerang, ketemu cowok-cowok anak kota. Dan bener kayak gue kan kayak sabar deh, ya udahlah. Terus lo lihat dia di Ya, terus ya udah, terus kayak ya udah gue kita masih baik kan, orangnya gue nggak mau benci-benci. Putus. Eh, Udah pacaran berarti? bukan pun nggak pacaran, jadi kayak Oh, berarti Kayak pas gimana dia ya? teman deket lah, teman dekat. Iya, ibaratnya. pas Gue dia nggak mau. Hubungan tanpa status kalau zaman-zamannya Iya, Iya, dulu. TTM lah. nggak mau. Yang ibaratnya tuh cuma komitmen aja dulu gitu. Iya. Masalah nanti belakangan. Gue nggak mau kayak ya udahlah. Gue ikutin berapa minggu udah punya cewek baru pak. Aduh, gue rasanya langsung tuh. Udah itu setelah itu kayak ya udahlah. Dan lo baru ketemu dari Pembelajaran sama juga. mantan lo gitu. Dan terakhir itu kayak gue tahu udah nikah, sekarang udah punya anak ya, udah bahagia. Oke. Mungkin kalau dulu maksain sama gue ya udah hidupnya lontong-lantung gak jelas. Gue juga kayak ngerasa kayak apa? Gue tuh pernah kayak ngasih kesempatan kedua buat mantan gue, tapi akhirnya ya ujung-ujungnya emang gimana ya? Emang kalau karakternya udah kayak ya bisa dibilang kayak bangsat juga udah susah sih. Lu tapi kan udah berusaha buat nyoba kayak Berarti kan kayak menyesuaikan sama dia gitu kan. Iya. Baik Iya. dari dianya yang apa ya, emang nggak sesuai sama kriteria lo, atau misalnya dianya yang menyesuaikan lu, ternyata nggak bisa gitu kan. Lu Betul. udah berusaha buat itu kan. Cuma gini Pak, pas yang gue nggak sukanya tuh dia juga kayak nggak ngomong apa-apa gitu loh ke gue. Mungkin kalau dia ngomong pun gue masih kayak bisa terima gitu loh. Maksudnya dia nggak ngomong apa-apa sama gue, kayak tiba-tiba ngejauh, terus kayak udah ngilang gitu aja gitu loh. WA gue di blok, IG gue di unfollow terus diblokir gitu kan. Jadi gue udah nggak ada akses buat kayak kontak dia gitu loh. Dan gitu rumahnya jadi gue pindah dari yang sebelumnya. Jadi gue nggak tahu. Itu lo rumahnya udah dia. tinggal di Bekasi nih ya, cowok. Gue udah tinggal di Bekasi. Terus kayak apa? Pas gue ini juga dia kayak nggak mau gue anterin sampai depan rumahnya gitu loh. Kayak cuma sampai depan gangnya doang nih. Itu udah kayak kode-kode aja ya. Iya. Ngilang ya kan gue nggak goblok gitu kan. Gue cari temen-temennya. Gue cari ada beberapa. Gue chat-chatin satu-satu kan. Gue tanya dia gimana gitu loh. Nanya apa ngarep sih nggak sih? Enggak ngarep sih, maksud gue cuma pengen nyelidikin kepastian aja, doang iya, gitu. pengen nyelidikin aja lah, Maksud gue ibarat. kayak emang ya lu kalau emang pengen bos ya udah ngomong gitu loh, tapi nggak kayak gini juga caranya gitu kan. Pas gue ketemu sama temennya, temennya ngasih tahu tuh, Iya. ngirimin foto, prek, wah udah kata Ya gue. udah. Emang anjing gitu. Dia lagi sama yang lain tuh. Iya, lagi sama yang lain. Kenapa sih harus kayak putus dengan kayak gitu itu? Ya, Enggak, lu gimana ya? pernah nggak sih di posisi yang kayak lu mungkin pernah deh kayak gituin sama mantan lu sekarang? Iya. Yang lo itu mantan lu tadi. Ah, Lu pernah nggak sih sebaliknya lu yang malah yang nyakitin gitu, yang nyelingkuhin gitu? nggak pernah sih. Kalau selingkuh nggak pernah. Berarti Gini Pak, gue tuh kalau udah punya hubungan sama seseorang gini loh, kayak ngelirik cewek aja lagi jalan itu ngelirik cewek, meskipun nggak ada dia ya, sekedar ngelirik Kayak aja, gue udah lah, udah. nggak ini gitu loh. Bullshit. Itu masalahnya kita teman dekat. Nggak, dia Tahu, nggak baru bahas ya. kenal, dia baru kenal gue tuh pas gue kelas 3 SMA, dia nggak tahu gue di belakang gue gimana. Emang sebenarnya podcast juga pengen kasih tahu juga kalau ada orang yang pengen ini loh gitu, maksudnya gue nggak, ya benar gitu, maksudnya gue kalau punya hubungan sama cewek ya gue kayak sekedar pengen lirik ini aja tuh enggak. Tapi kalau gue lagi nggak ada hubungan, ya udah sana sini masuk aja gitu loh. Kayak lu dari mana aja terima gitu ya. Ya udah, yang mau yang hari ini bisa diajak jalan ya udah ayo gitu. Bosan deh sih. Untung kita bukan kita yang ngomong ya. Baik-baik ya. Cuma kan itu lagi nggak ada hubungan, jadi bebas-bebas aja ya udah sih.
Dan Bener si sih, ya cowok udah si sih. ceweknya juga ya Berarti kan nggak ada kayak masalah ketika lo ada siapa. hubungan ya udah klik, ketika ada klik ya udah. Ya. Nah, Tapi lu pernah gak sih kayak ditodong pisau gitu? Enggak sih. Gila lu anjir. gila lu anjing. Serius gue pernah anjing. Serius? Iya serius. Sama mantan lu? Bukan sama nyokapnya. Ini pacaran sama pacaran sama nyokapnya atau pacaran sama anaknya sih? Masalahnya gini, gue pacaran sama anaknya, tapi setiap ada masalah, anaknya cerita sama nyokapnya, nyokapnya selalu ikut campur. Dan mungkin kayak mantan lu Nyokapnya itu sekarang udah meninggal sih. tentang yang jeleknya lu mungkin. Iya. Heeh. Nyokapnya udah meninggal sekarang. Jangan dibahas deh kalau udah meninggal nih, takutnya kan Gak apa-apa, bodo amat. Oh. Ya gue yang takut dulu sih, gak apa-apa ya kali ya. Ya gue sih santai. Kayaknya kalau dia emang udah dendamnya tuh udahlah gue keluarin aja lah gitu kan. Serius, gua biar ditodong. orang tahu nih gitu. Ditodong pisau gue. Jadi Gara-gara emang dulu kan waktu gue tinggal di Bogor itu kayak gue sering banget sendiri di rumah kan, soalnya bokap gue kerja, dulu tinggal sendiri di situ. Jadi setiap dia tahu nih Ya. jam-jam kosong yang emang gak ada bokap gue. Nah, setiap gue ada kayak masalah itu selalu dia samperin ke rumah gue gitu loh. Kadang sampai gue kayak saking gue malesnya, bukan gue takut ya, saking gue malesnya, gue sampai kayak masukin motor segala macam, gue tutup pintu, gue hoarding, gue Udah amat jendela gue tutup semua, pokoknya biar kayak gak ada kehidupan lah. Tetap aja masih kayak digedor-gedor segala macam gitu loh. Nah sampai akhirnya kayak gue lagi nyantai di TV gitu kan. Nah dia datang tiba-tiba ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh ke dapur gue, ngambil pisau, diginin gue. Terus kayak dia masih sempat-sempatnya buat ngambil pisau. Masih sempet ya ngambil pisau di dapur gue. Pisaunya punya lu lagi ya? Ya pisaunya punya gue. Terus di situ lu di rumah ada siapa aja? Gak ada siapa. Gue sih santai aja. Maksudnya kena sedikit ke gue, lu habis sama gue. tapi itu orangnya sakit gak sih? Bisa Iya. dibilang psycho. Ya karena Ya karena orang-orang gak mungkin. iya, Iya gitu. segimana ya semasalah-masalahnya Maksudnya ya lu mungkin mencoba. masalah-masalahnya hubungan lu sama anaknya gitu kan. Harusnya sih nggak nyampe kayak gitu lah. Kalau masih lu tahap ibaratnya pacaran masa-masa sekolah mah harusnya nggak nyampe kayak Ya gitu. udahlah, itu kan kayak udah yang udah lalu udah biar gitu kan. Itu salah Buat satu pelajaran juga sih, maksud gue kayak lu tuh nggak bisa kayak sembarangan ini dulu gitu loh. Bener-bener harus kenalin dulu calon lu ini, maksudnya calon pacar ini sebelum jadi mantan nantinya. Ya kan kalau ada dua pilihan cuy, kalau nggak jadi mantan pacar ya mantan. ya mantan pacar juga, maksudnya mantan pacar yang tadi putusin atau enggak mantan pacar lu tinggal nikah. Ya nikahnya sama dia gitu loh, maksudnya jadi mantan pacar tapi jadi calon istri gitu kan. Mantan pacar yang Nah, menikah gitu. Iya gitu loh. Nah maksudnya gini, lu harus kenalin dulu dia orangnya kayak gimana, sampai benar-benar lu tahu sifatnya kayak gimana, baru lu Tapi kita kalau udah tahu buat menjalin sebuah hubungan. dia tetap Gue sebenarnya udah dikasih tahu, gue udah dikasih tahu sama teman-teman gue sifatnya kayak gini. Cuman lu masih ngeyel. Iya, gue tuh sampai kayak kan. sampai dijauhin tuh gak sama temen-temen gue, sampai dari temenin gue. Ya iya, Enggak, gua lu pacaran udah sama dikasih dia. warning gitu kan sama teman-teman lu yang Bukan, kenal bukan sama masalah dia. gini. Dia takut kena imbasnya. Karena kenapa? Kalau kayak Oh gitu, karena kayak dia ada masalah sama gue, terus kayak nyokapnya nyamperin gue, terus gue nggak ada di rumah, dia nyamperin ke rumah temennya. Iya iya iya. Buat kayak nanyain gue di mana, tapi dengan nada marah-marah. Ibaratnya gitu. resenya tuh nggak cuma ke lu doang lah, Betul. sampai ke circle pertemanan lu pun Iya, direcekin gitu gue kan. sampai kayak Itu dimusuhin besar. gitu loh. Iya nggak sih? Udah lah, biarin aja gitu loh. Terus kayak poinnya nih, terakhir ya kan, berarti pelajaran-pelajaran yang bisa lu ambil itu apa? Dari lu, Jadi gue pribadi ya Kesimpulannya aku sangat kesimpulan. berterima kasih banget punya mantan yang kayak nge-trigger gue untuk menjadi lebih baik. Gitu aja. Asik, ini bisa dijadiin Iya. terima kasih mantan gitu Iya. kan, asik. Sebenarnya kayak nggak jadi cerita nggak sih? Ya udah, nggak usah durasi. nggak apa-apa. Oh iya udah nggak usah. Durasi. Kasihan juga. Dari lu gimana Pak? Kalau dari gue ya, lu harus bisa lebih selektif dulu lah. Di awal-awal sebelum lu buat mau mutusin sebuah hubungan. Jangan sampai kayak ada yang nantinya bakal ada yang merasa kayak dijahatin atau segala macam gitu loh. Kalau emang nantinya bisa jadi mantan dan akhirnya jadi mantan gitu loh, mendingan kayak sebisa mungkin ya lo harus baik-baik aja lah. Iya. Gitu. Jangan sampai kayak keulang kayak lu lah gitu kan. Iya gitu loh. Terus kayak ya lo kalau emang bisa milih mantan ya, kalau bisa emang dari latar belakangnya keluarganya juga yang buatnya yang benar sehat lah gitu loh. Jangan yang udah ada masalah dulu terus lo masuk Iya, gitu. dan lu udah tahu kayak orangnya kayak gimana ya, lu masih tetap kekeh gitu loh. Tapi kalau dari lu sih Kesimpulannya dari lu? Kesimpulannya, karena gini aja. Saat lu dekat sama seseorang, sebenarnya pilihannya tuh cuma dua yang akan lu alami nanti akhirnya.
Tuh. Lo dapat pengalaman hidup atau lo dapat teman hidup. Iya. Jadi lo harus siap dengan keduanya, antara lo dapat teman hidup atau pengalaman hidup. Udah itu aja. Kayaknya sampai sini dulu ya. Ya udah sampai sini. Sebenarnya sih masih banyak yang pengen gue omongin masalah mantan. Cuman Durasi apa canggung? durasi itu di belakang selalu dikasih tahu waktu mulu. Oh iya udah siap. Durasi boy, panjangan ini. iya. Ya kemarin aja kita 43 menit aja opening aja diomelin gitu. Iya, ini durasi. Jadi kayaknya sampai sini dulu ya kan. Terus kayak terima kasih mantan. iya udah. Oke. Ya, terima kasih juga. Ya. Yuk bisa yuk lebih lucu lagi yuk. Bisa. Dan Oke. makasih udah nonton. Sampai jumpa ke. Dan kalau kalau mereka kayak ada pengalaman Yaudah, tentang mantan yaudah. bisa ditaruh di komentar meskipun nggak ada yang komen nantinya. Gue sendiri yang komen anjir. Iya. Kalau kayak yang di belakang kayak ada cerita-cerita tentang mantan terus nggak berani buat di depan ya udah komen aja. Komen aja. Pakai akun palsu juga nggak apa ya? Pakai akun kan juga nggak apa-apa. Cuma kita bisa tahu sih ini ini sih ya ini sini gitu loh. Iya. Berarti kayaknya sampai sini dulu ya. Oke siap. Makasih udah nonton. Sampai jumpa minggu depan. Bisa.